Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Hasibuan, NIM 0203192046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan cabang-cabang filsafat ilmu. Cabang-cabang filsafat ilmu memiliki beberapa perspektif. Ditinjau dari bidang induknya, filsafat dibagi menjadi filsafat pengetahuan, filsafat keseluruhan kenyataan, filsafat tindakan, dan filsafat sejarah. Dari beberapa tujuan tersebut, masing-masing akan dibagi beberapa macam. Yang pertama, kita akan membahas filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang memfokuskan diri di bidang pengetahuan. Di sini ada 3 cabang lainnya yang tidak kalah penting, yaitu epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Yang pertama, kita akan membahas epistemologi. Cabang filsafat yang dimaksud dengan epistemologi adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana pertanyaan yang nantinya melahirkan pengetahuan, termasuk pula pertanyaan yang hasil akhirnya nanti melahirkan metode bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau yang diciptakan. Selain epistemologi, sebenarnya terdapat 2 cabang lagi yang sangat erat kaitannya dengan epistemologi, yaitu ontologi dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang mempertanyakan tentang hakikat dari pengetahuan atau hakikat dari segala sesuatu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan aksiologi menekankan pada manfaat pengetahuan. Selanjutnya yaitu logika. Logika menjadi unsur cabang filsafat. Kehadirannya sebenarnya membantu dalam mengenali dan menyelidiki pemikiran. Apakah pemikiran tersebut bertentangan dengan prinsip atau tidak? Prinsip dari logika ada 2, yaitu inferensia atau kemampuan yang menyimpulkan, dan prinsip valid atau keabsahan. Ditinjau dari jenisnya, logika dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu logika deduktif, atau cara berpikir dengan cara menarik kesimpulan secara khusus. Mereka melakukan pola berpikir secara silogisme yang mengawali dengan membuat kesimpulan dari penalaran deduktif sesuai premis. Yang kedua yaitu logika induktif, yang merupakan cara berpikir yang langsung dilakukan dengan menarik kesimpulan secara umum terlebih dahulu. Setelah itu diambil secara khusus. Biasanya kesimpulan disampaikan dengan cara memaparkan pernyataan secara khas terlebih dahulu. Selanjutnya, kritik ilmu. Yang dimaksud dengan kritik ilmu yaitu pengetahuan yang menekankan pada teori. Kemudian dari ilmu teoritis yang ditemukan kemudian dikolaborasikan menjadi satu sehingga melahirkan ilmu baru yang lebih kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, kritik ilmu juga sering dilakukan oleh mahasiswa akhir semester, di mana ada proses pengumpulan dan mengkaji teori-teori yang diperoleh dari beberapa sumber sebelum akhirnya ditulis dan dikemukakan dalam sebuah skripsi. Cabang filsafat yang kedua yaitu filsafat keseluruhan kenyataan. Cabang ini akan mengulas tentang ilmu ontologi atau metafisika umum dan metafisika khusus. Di dalam metafisika khusus terdapat 3 cabang lagi, yaitu metafisik, antropologi, dan kosmologi. Yang pertama yaitu teologi metafisika. Filsafat metafisik yang fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh. Metafisika juga membicarakan tentang sesuatu yang tidak tampak jika dibedah lebih dalam lagi. Metafisik
atau ontologi dibagi menjadi tiga teori, yaitu teori materialisme, idealisme, dan dualisme. Cabang filsafat yang kedua yaitu cabang filsafat keseluruhan kenyataan. Cabang ini akan mengulas tentang ilmu ontologi dan metafisika umum dan metafisika khusus. Di dalam metafisika khusus terbagi 3 cabang lagi, yaitu teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Yang pertama kita akan membahas teologi metafisika. Metafisik ternyata termasuk salah satu cabang-cabang filsafat. Nama lain dari metafisik ini adalah ontologi. Filsafat metafisik yang fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh. Metafisika juga membicarakan tentang sesuatu yang tidak tampak. Jika dibedah lebih dalam lagi, metafisik atau ontologi dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori materialisme, idealisme, dan dualisme. Selanjutnya yaitu antropologi. Filsafat antropologi adalah ilmu yang menyelidiki pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat manusia, termasuk pula mengulas tentang hakikat alam semesta, di mana dari memahami hakikat akan melahirkan pemikiran kritis, menemukan hikmah positif yang bisa bermanifestasi menjadi ide dan inovasi yang siap untuk dikembangkan secara spesifik. Selanjutnya yaitu kosmologi. Kosmologi ini sendiri sebenarnya sebagai bentuk dari determinan peristiwa alam. Kosmologi inilah yang lebih akrab kita pahami tentang ilmu yang mempelajari dunia bintang-bintang. Tokoh yang paling terkenal dalam teori ini yaitu Aristoteles, yang mampu menemukan sebab final yang dikenal dan disebut dengan antecedent cause. Cabang filsafat yang ketiga yaitu filsafat tentang tindakan. Cabang ilmu tentang filsafat tentang tindakan tentu saja memfokuskan diri untuk mengkajian tentang etika dan estetika. Yang pertama kita akan membahas etika. Etika salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Istilah etika secara sederhana dapat diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Cabang filsafat yang mempelajari etika ini pun ada cabang ilmu lain yang spesifik mempelajarinya, yaitu psikologi perilaku. Selanjutnya, estetika. Selain etika, ada estetika. Estetik dalam cabang filsafat disebut sebagai filsafat keindahan atau philosophy of beauty, di mana ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap atau non-sikap. Dalam kehidupan perilaku manusia, estetika yang dimaksud membicarakan soal kepantasan dan tidak kepantasan. Misalnya, seorang wanita akan lebih indah jika memiliki sikap sopan, rendah hati, dan santun. Sedangkan sikap yang kasar dan celelekan dinilai tidak estetika. Jadi, meskipun dalam sebuah sikap, tetapi membicarakan keindahan atau sisi baiknya. Berlaku pula sebaliknya, misalnya di dalam kesenian, maka estetika yang dimaksud adalah keindahan dan seni yang ditawarkan. Dengan kata lain, estetika dapat dilakukan di mana saja, tergantung dari konteks dan penerapannya digunakan di mana. Cabang filsafat yang keempat yaitu sejarah filsafat. Secara sistematika, sejarah filsafat ternyata memiliki kurikulum akademisnya, yaitu terdiri dari tentang metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, estetika yang sudah dibahas sebelumnya.
Tentu saja bagian akhir juga akan mengulas tentang sejarah filsafat itu sendiri, di mana sejarah filsafat memiliki sejarah panjang yang menarik untuk dipelajari. Cukup sekian hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.